Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan film Maharaja. Film ini bercerita tentang kisah seorang tukang cukur yang punya tenaga kuat sekali. Sekali pegangan, maka tangannya tidak bisa dilepaskan meskipun ditarik oleh puluhan orang sekalipun. Kisah akan berfokus pada seorang tukang cukur bernama Maharaja. Ia mempunyai istri dan satu anak perempuan yang masih kecil. Kali itu Maharaja sedang membeli boneka untuk anaknya yang kebetulan letaknya ada di seberang rumah mereka. Di mana saat Maharaja sedang pilih-pilih mainan yang cocok, sebuah truk yang sedang melaju kencang pun tiba-tiba oleng dan menabrak rumah tersebut. 10 tahun kemudian, sejak tragedi itu, Amu, anak perempuan Maharaja, berhasil selamat berkat tempat sampah besi yang bertuliskan Yusmi, yang jatuh tepat mengurung dan melindungi Amu pada waktu itu. Di mana saat ini Maharaja dan Amu sudah pindah rumah ke tengah sawah, yang letaknya sangat jauh dari perjalanan raya. तिलक भी लगाते हैं। पापा हर शुक्रवार को लक्ष्मी को नहलाते हैं। Maharaja dan Amu menamai tempat sampah itu dengan nama Laksmi, karena berkat tempat sampah besi itulah nyawa Amu berhasil diselamatkan. Maharaja sendiri masih bekerja sebagai tukang cukur di tempat si paman. Aktivitasnya hanya bekerja, jemput anak, dan pulang ke rumah. Sampai suatu hari Maharaja dipanggil kepala sekolah. Setelah Amu dilaporkan telah berbuat nakal dengan mencampur alkohol pada minuman para guru dan terancam akan dikeluarkan. गलत हूँ वो सब मैं नहीं जानता सर, लेकिन मेरी बेटी लोगों ने देखा है वो गलत है या मैं। Tak lama kemudian, muncullah ibu guru yang membawa seorang murid laki-laki yang merupakan tersangka asli tindakan tersebut, di mana kepala sekolah yang sudah terlanjur menuduh Amu dan memaki Maharaja pun merasa gengsi jika harus minta maaf dan justru malah menyuruh mereka pergi. Hey, सब जाओ जाओ यहाँ से। Tak terima anaknya sudah dituduh-tuduh, Maharaja pun meminta kepala sekolah untuk meminta maaf kepada putrinya. Yang karena beliau menolak melakukannya, dua satpam dibantu para guru pun menarik Maharaja yang berpegangan pada sebuah tiang. मैंने गलती की है बेटी। Singkat cerita, beberapa hari setelah kejadian itu, Amu pamit pergi berkemah di luar kota bersama guru dan teman-temannya, di mana Maharaja mengantarkannya sampai naik bus dan saling dadah satu sama lain, seolah berat membiarkan putrinya pergi tanpa didampingi. Suatu malam, entah apa yang sudah terjadi, sisi rumah Maharaja pun terlihat sudah berantakan dengan Maharaja yang terbaring pingsan. Sampai akhirnya muncul seekor ular kobra yang masuk ke dalam rumah, melewati tubuh Maharaja dan tak sengaja membangunkannya. Keesokan paginya, Maharaja pun mendatangi kantor polisi setempat untuk melaporkan kejadian semalam. Yang alangkah terkejutnya, polisi saat mendengar pengakuan Maharaja mengatakan bahwa telah terjadi perampokan yang dilakukan oleh 3 pencuri. Bukan uang atau perhiasan, para perampok itu mencuri sesuatu yang lebih berharga, yaitu Laksmi, setempat sampah yang keramat. Sama seperti sebelumnya, ketika kemauan Maharaja tidak dipenuhi, ia akan terus mohon tanpa henti, sehingga membuat polisi marah, di mana Maharaja kembali berpegangan pada kayu yang menempel di dinding, dan inilah yang terjadi. Ya, rak penyimpanan pun roboh, termasuk satu gentong berisi ular kobra yang entah sejak kapan berada di sana. Semua orang pun berlari keluar kecuali Maharaja yang dengan santainya menenteng si ular dengan tangan kanannya. Beralih ke sebuah rumah yang menjadi TKP pencurian emas, di mana kita akan diperkenalkan pada seorang kapten polisi yang mengusut langsung kasus ini, dengan meminta si pencuri untuk memperagakan kronologi saat melakukan aksinya. Pemilik rumah memanggil sang kapten setelah mereka menyadari jika emas yang si kapten kembalikan adalah emas palsu. Kapten pun memanggil si pencuri dan memaksanya untuk memberitahu di mana emas aslinya. Namun si pencuri tetap kekeh bahwasanya emas itulah yang diambil, sehingga kapten yang merasa dipermainkan pun menjadi marah kepada si pencuri, termasuk pemilik rumah yang dianggap telah bersekongkol untuk mempermainkan pihak kepolisian. Setelah pergi dari rumah korban, akhirnya terungkaplah jika ini semua hanyalah permainan si kapten yang sudah bersekongkol dengan pencuri tersebut, di mana mereka sebelumnya sudah melakukan briefing untuk mencuri di rumah korban, dan hal ini sudah sering kapten lakukan, yaitu memanfaatkan para tahanan yang ada di penjara untuk melakukan satu kejahatan demi mendapatkan keuntungan. Lalu kapten pun memberikan sebagian hasil keuntungan emas tersebut untuk diberikan kepada istri dan anaknya si pencuri. Lantas tetap membawa si pencuri kembali ke penjara sampai proses hukum selesai dijalani.
Tiba di kantor polisi, para petugas di sana sudah menyerah mendengar penjelasan Maharaja tentang tempat sampah keramatnya, di mana kapten sebagai pemimpin di sana pun mencoba mendengarkannya secara seksama. Dan perlahan yang pada akhirnya kapten pun ikut kesal juga dan melempar Maharaja keluar dari kantor polisi. Tak lama Maharaja pun kembali lagi sembari menunjukkan uang sebanyak 500.000 rupiah atau sekitar 90 jutaan hanya untuk sekedar tempat sampah. Yang tentu saja tindakan suap di depan umum seperti ini langsung kapten tolak dengan sebuah tamparan keras. Akhirnya kapten dan dua anak buahnya pun terlihat berada di rumah Maharaja. Beliau tentu saja tergoda dengan uang sebanyak itu, tapi ya tidak di depan semua orang juga mengasihinya. Demi uang segitu, kapten dan anak buahnya pun tampak serius mengusut kasus hilangnya sebuah tempat sampah. Sampai akhirnya mereka tak sengaja menemukan buku tabungan berisi senilai 1 juta rupiah atau sekitar 180 juta rupiahan, dan semakin bersemangat untuk menemukan tempat sampah yang hilang tersebut. ये 5 में 2 और जोड़ देता हूँ, आपको पूरे 7 लाख रुपए दूंगा। Menugaskan satu petugas untuk berkeliling mencari tempat sampah yang persis sama dengan tempat sampah milik Maharaja yang sebelumnya sudah dipoto. Dan tentu saja hal itu bukanlah perkara mudah, karena tempat sampah itu sendiri usianya sudah 10 tahun dan kemungkinan sudah tidak diproduksi lagi. सर Disitulah si petugas tak sengaja bertemu dengan Sangar, seorang pria pitak berkumis yang merupakan informan kepolisian yang sering membantu banyak kasus, di mana Sangar mengajak si petugas pergi ke tempat seorang pandai besi yang mengaku mampu membuat tempat sampah persis sama seperti itu dan membutuhkan waktu sekitar 2 hari untuk menyelesaikannya. आप परसों आइए भैया। परसों आने का है। Sejenak kita tinggalkan dulu urusan tempat sampah ini dan mundur 1 hari ke belakang ketika seorang pelanggan berbadan tinggi besar keluar dari mobil Fortuner warna putih dan mengaku kacamatanya hilang saat mobilnya dicuci di tempat cuci mobil ini. Tak lama kemudian muncullah Rajo, satu karyawan yang bertugas antar jemput mobil pelanggan, di mana si jagoan berbadan gempal ini pun langsung menghajar Rajo dan mengancam akan menjebloskannya ke dalam penjara. Rajo ternyata adalah mantan narapidana yang punya nyali besar. Hal itu dibuktikan ketika ia datang sendirian ke kafe tempat si jagoan biasa nongkrong dan menghajar si jagoan beserta semua teman-temannya hanya seorang diri. Esokan harinya di kantor polisi, Maharaja terlihat berada di sana yang memang hampir setiap hari ia datang menunggu hasil penyelidikan, di mana seorang karyawan tempat cuci mobil pun datang ke sana untuk melaporkan perihal temannya yaitu si Rajo yang hilang sejak semalam. Maharaja yang melihat foto Rajo pun teringat seketika dengan sesuatu hingga membawa kita semua flashback ke malam perampokan untuk mengungkap kebenaran tentang penyebab hilangnya si Rajo ini. Pada malam perampokan, ketika Maharaja baru siuman dari pingsannya, ia tak sengaja menemukan kertas kecil yang merupakan tiket parkir lengkap dengan jenis mobil dan nomor platnya, di mana mobil tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah mobil Fortuner warna putih milik si jagoan gempal. Sehingga Maharaja pun mulai melacak keberadaan pemilik mobil tersebut, sehingga membawanya ke sebuah kafe tempat si jagoan biasa nongkrong dengan teman-temannya. Tempat menanyakan kebenaran akan pemilik mobil Fortuner tersebut, Maharaja pun tidak jadi mendesaknya setelah si jagoan membahas tentang seorang karyawan tempat cuci mobil yang mencuri kacamatanya dan memakai mobilnya. Yang tak berapa lama muncullah Rajo yang datang untuk menghajar si jagoan, sehingga Maharaja pun jadi tahu jika pemilik tiket parkir tersebut adalah si Rajo, yang berarti dialah satu dari 3 kelompok yang membobol rumahnya dan mencuri tempat sampah kesayangannya. Saat Rajo pergi meninggalkan kafe, Maharaja ternyata diam-diam mengikutinya dari belakang, membawanya ke sebuah bangunan pabrik yang terbengkalai. Rupa-rupanya bangunan pabrik ini adalah markas Rajo dan teman-teman premannya yang biasa mereka pakai untuk minum-minum, di mana mereka menahan tubuh Maharaja dengan sebuah kunci Inggris dan menyuruh salah satu preman untuk memotong lengan tangan kanannya. Tapi tiba-tiba menggunakan pisau cukur, Maharaja pun menghajar semua preman, tapi tidak sampai membunuhnya. Maharaja nampaknya tidak akan pernah berhenti sampai ia mendapatkan kembali tempat sampah miliknya tersebut.
Maharaja hanya ingin tahu siapa dua orang lagi yang ikut terlibat dalam pencurian di rumahnya. Tapi Rajo tidak memberitahu siapa namanya. Dia hanya memberitahu tentang salah satunya yang merupakan polisi yang ada di daerahnya. Entah siapa yang dimaksud. Lalu Rajo membuat Maharaja tersungkur dan segera naik motor untuk kabur. Namun Maharaja dengan cepat mengambil sebilah parang dan menebas leher Rajo hingga kelelapannya terputus. Itulah kronologi bagaimana Rajo menghilang. Maharaja pura-pura menenangkan karyawan dan menasihatinya agar tetap sabar. Film pun kembali flashback ke 10 tahun yang lalu. Sebelum insiden anak dan istri Maharaja ditabrak truk oleng, kita akan diperkenalkan dengan seorang perampok kejam bernama Selpam yang sedang merampok sebuah rumah bersama dengan satu sahabatnya. Kebetulan korbannya adalah seorang ibu dan satu anak gadis. Alih-alih hanya merampok barang berharga saja, Selpam justru melakukan pembiaran, bahkan memberikan izin sahabatnya untuk memperkaos si anak gadis tanpa sedikit pun menunjukkan hati nuraninya. Selesai melakukan perampokan, Selpam pun langsung pulang ke rumah yang ternyata ia sendiri sudah berkeluarga, punya istri dan satu anak perempuan yang masih kecil. Di mana Anda semua mungkin akan sedikit terkejut saat mengetahui jika tempat sampah bertuliskan Yusmi yang dinamakan Laksmi ternyata dulunya adalah milik Selpam. Suatu hari anak Selpam pun terluka di bagian punggung gara-gara ketiban barang yang jatuh dari atas rak. Sehingga Selpam sebagai seorang ayah yang baik pun mengobatinya dengan cara diperban dengan baik. Beberapa hari kemudian, Selpam dan istri terlihat mendatangi toko perhiasan untuk membeli kalung emas sebagai hadiah ulang tahun putri mereka yang masih kecil. Mereka tertarik dengan satu kalung berlogo telapak kaki yang dikelilingi oleh berlian merah langka yang pastinya harganya sangat mahal. Si istri sempat tidak setuju, tapi Selpam tetap membelinya karena memang punya uang hasil perampokan yang tidak diketahui oleh istrinya. Yang karena butuh waktu untuk memasang beliannya, Selpam pun diminta untuk datang lagi besok. दुकान में इतनी महंगी चेन लेना जरूरी था क्या? हमारे पास जितना है उतने में ही ले लेते। चाहे कितने भी करोड़ लग जाए। Keesokan harinya, Selpam kembali ke toko perhiasan untuk mengambil kalung pesanan dan ia terlihat sangat senang dengan hal itu. Yang karena hari ini adalah pesta ulang tahun putrinya, si istri pun terlihat memberitahu semua tetangga untuk datang ke rumahnya, sekaligus menelpon Selpam dan menyuruhnya untuk merapikan brewoknya yang sudah gondrong. Dan ternyata Selpam mendatangi tempat cukur Maharaja yang saat itu masih muda, di mana saat pencukuran baru dimulai, alat cukur Maharaja pun kehabisan baterai yang membuatnya harus keluar membeli baterai baru. Tak lama Selpam pun mendapat telepon dari sahabatnya perihal aksi perampokan mereka yang masuk berita di koran, dan polisi sedang melakukan penyelidikan, di mana saat Selpam masih berbincang di telepon dan sedang melihat berita itu di koran, tiba-tiba entah Maharaja sempat mendengar perbincangan itu atau tidak, namun Selpam terus menatap Maharaja saat dia sedang bekerja, juga memberikan bayaran lebih dengan maksud sebagai uang tutup mulut, namun Maharaja menolaknya. Sampainya Selpam di rumah dan pesta akan segera dimulai, si istri memberitahu tentang kalung berlian yang Selpam ambil ternyata tidak ada di dalam kantong. Dan ternyata kalung itu ketinggalan di tempat cukur dan Maharaja disuruh paman untuk mengantarkannya sesuai alamat yang tertera pada kertas pesanan kalung tersebut. जो करना जाके कर। Dan sungguh suatu kebetulan yang sangat luar biasa saat Maharaja datang bertepatan dengan para polisi yang akan menangkap Selpam dan kawan perampoknya. Sehingga secara tidak langsung Selpam mengira jika kedatangan para polisi ini adalah ulah dari Maharaja yang sudah melaporkan ia dan temannya. कितने लोगों को दिखाती है ये सब जाने नाटक कर रहा है। Karena si teman berusaha melawan dengan senjata api, para polisi pun terpaksa melepaskan tembakan yang membuat si teman tewas. Sementara Selpam langsung digiring ke kantor polisi dan harus berpisah dengan istri dan putrinya yang masih kecil. Selesai dengan kisah Selpam, perampok yang entah apa hubungannya dengan semua ini, kita akan kembali ke masa sekarang, lebih tepatnya urusan tempat sampah yang sudah jadi. Sangar dan satu petugas pun langsung mengambilnya dan membawanya ke rumah si kapten. Yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah mempenyokkan tempat sampah itu dan mengotorinya supaya sama persis dengan tempat sampah milik Maharaja. Setelah tempat sampahnya sudah sama persis, kini kapten hanya perlu mencari seorang yang mau berperan jadi pencurinya. Dia menghubungi satu persatu mantan napi kenalannya, namun mereka semua tidak ada yang bisa, apalagi setelah mendengar jika barang yang dimaksud hanyalah sebuah tempat sampah yang tidak berharga.
राजमानिकम वो एक जवाब दो। Karena tak ada yang mau berperan jadi pencuri, Sangara pun mengajukan dirinya setelah mendengar imbalan yang ditawarkan. Sehingga tinggal satu hal lagi yang harus dipersiapkan, yaitu detail kejadian perampokan yang terjadi pada malam itu, di mana Kapten menyuruh satu petugasnya di kantor polisi untuk meminta Maharaja menceritakan ulang kronologi kejadiannya dengan telepon yang terhubung langsung ke mereka bertiga. वो हेड रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई। Disinilah semuanya akan terungkap dan kita akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa insiden terjadinya pencurian itu terjadi tepat saat Amu sudah pulang dari acara kemah. Bertepatan saat Maharaja baru pulang dari tempat cukur. Amu lebih dulu sampai ke rumah mengganti pakaian tepat saat ada 3 pencuri yang terdiri dari Rajo, Selpam, dan satu lagi adalah si Sangar. Selpam menghajar Amu sampai babak belur. Yang semua ini dilakukan sebagai bentuk balas dendam Selpam terhadap Maharaja yang membuatnya harus dipenjara selama 10 tahun dan memisahkannya dari istri dan anaknya. Sembari menunggu Maharaja pulang, Sangar mengaku istrinya sedang berada di luar kota dan belum menyentuh perempuan pun izin untuk memperkaos anaknya Maharaja, di mana Selpam yang sedari dulu selalu tidak peduli apapun yang dilakukan oleh temannya pun mengizinkan Sangar untuk melakukannya. Tidak hanya 1 kali tetapi 2 kali, dan itu sangat-sangat membuat kita semua yang menonton jadi sangat emosi melihat ini. Setelah beberapa saat menunggu Maharaja yang tak kunjung pulang, Selpam pun jadi kepikiran untuk membalas dendam dengan cara yang lain, yaitu membiarkan Amu sekarat agar Maharaja bisa merasakan penderitaan dan rasa sakit yang selama 10 tahun ini ia rasakan. चलो चलो। Tak lama setelah Selpam dan kawan-kawan pergi, Maharaja ternyata terlambat pulang karena mencari sepatu baru yang cocok untuk hadiah kepulangan Amu putrinya. Yang alangkah terkejutnya, dia saat sampai di rumah dan langsung membawa Amu ke rumah sakit. Setelah Amu mendapat perawatan, Maharaja kembali ke rumah mengamuk dan mengacak-acak seisi rumah. Bahkan luka yang terdapat pada telinganya pun ia buat sendiri saking marahnya Maharaja terhadap apa yang menimpa putri kesayangannya. Tak lama setelah putrinya sadar, Amu pun meminta Maharaja ayahnya untuk mencari tahu siapa yang telah melakukan ini kepadanya. Bukan untuk apa-apa, Amu mengaku hanya ingin berbicara langsung kepada orang tersebut, yang dalam hal ini jelas adalah Selpam dan kawan-kawan, dan ingin mengetahui apa yang telah Amu atau ayahnya perbuat sampai Selpam tega melakukan hal ini kepadanya. Dan faktanya, Laksmi alias tempat sampah yang selama ini dianggap hilang ada di bawah ranjang Amu dan sengaja diletakkan di sana oleh Maharaja sendiri. Mendengar cerita Maharaja tentang pencurian tempat sampahnya, Sangar secara tidak langsung jadi teringat dengan aksinya bersama Rajo dan Selpam, yang memang ceritaan barusan cocok sekali dengan kronologi yang mereka lakukan pada malam itu. Hanya saja ada sedikit cerita tambahan, yaitu tentang tempat sampah yang dicuri yang sebenarnya tidak pernah ada kaitannya sama sekali. Sehingga Sangar yang tadinya bersedia berperan jadi pencuri pun tiba-tiba mengurungkan niatnya, tapi si Kapten terus memaksanya. लोकी तुम मेरे बारे में तो अच्छे से जानता है ना? नहीं सर। एक कान के नीचे दूंगा कान का। Esokan harinya, Kapten membawa Sangar menuju rumah Maharaja untuk melakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara, di mana Sangar terlihat sangat gugup memperagakannya karena takut Maharaja menyadari kejadian yang sebenarnya. और उसका मुंह बंद कर दिया। Dan Sangar nyaris ketahuan saat ia memperagakan bagaimana ia memeluk Amu dari belakang, yang karena tangannya terlalu rendah dan seukuran tubuh seorang anak remaja, Sangar langsung menaikkan tangannya seolah-olah sedang benar-benar memeluk Maharaja. Disitulah Maharaja langsung teringat dengan perkataan putrinya tentang satu pelaku yang punya benjolan di punggungnya, sehingga Maharaja langsung memeluk Sangar. तुम भी गिर गया। Ya, Maharaja akhirnya yakin jika Sangarlah salah satu pelaku yang telah menyebabkan putrinya menderita, di mana Maharaja meminta Kapten dan anak buahnya untuk menjauh dulu sebentar karena Maharaja ingin berbicara berdua dengan Sangar untuk menanyakan berapa umurnya dan kenapa ia bisa sampai tega melakukan hal seperti itu kepada seorang anak gadis yang masih di bawah umur. ना यहाँ आने का Selesai ngobrol berdua, Maharaja pun meminta si Kapten untuk melepaskan Sangar dengan alasan dia sudah memaafkannya. Padahal Maharaja berniat untuk menghabisinya di luar setelah semua ini selesai.
di mana Anda semua yang menonton akan sangat dibuat terkejut ketika Bapak Kapten berkata, Kapten ternyata sudah mengetahui aksi bejat sangar dari laporan kedua polisi yang mengusut kasus kematian Rajo di pabrik bekas. Mereka menemukan ponsel milik Rajo tepat saat sangar menelponnya dan berhasil menemukan keterkaitannya dengan kasus Maharaja yang putrinya mengalami pemerkosaan oleh para perampok. Kapten memberikan golok kepada Maharaja dan mengunci rumahnya dari luar. Meskipun dikenal sebagai seorang aparat yang korup, Kapten juga merupakan seorang ayah yang punya anak gadis seumuran anaknya remaja. Sehingga apa yang dilakukan saat ini adalah sebagai bentuk kekesalannya sebagai seorang ayah apabila kejadian seperti ini menimpa keluarga mereka. Ini yang tersisa hanyalah satpam yang masih bekerja di toko alat-alat listrik dan saat ini sedang akan mengantarkan barang pesanan di sebuah proyek pembangunan gudang, di mana Maharaja rupanya sudah tiba di sana lebih dulu sesuai dengan alamat yang sebelumnya sudah diberikan oleh si kapten. Setelah menghajar orang-orang proyek yang dianggap menghalangi niatnya, Maharaja akhirnya bisa bertemu langsung dengan sosok yang dicarinya, dan orang itu adalah Selpam, pria yang 10 tahun lalu dipenjara dan telah salah paham tentang Maharaja yang melaporkannya ke polisi. Karena masih syok dan merasa bersalah atas kejadian salah paham itu, Maharaja pun tidak melakukan perlawanan ketika Selpam menghajarnya. Namun mengingat amu putrinya jadi korban, Maharaja akhirnya bangkit dan berhasil membuat Selpam tak berdaya. Sesuai janjinya kepada Amu, Maharaja pun langsung menghubungi Amu untuk datang ke tempat itu. Setibanya ia di sana, Amu langsung disediakan kursi untuk berbicara langsung dengan sosok si Selpam ini. Alih-alih akan marah dan mengamuk tidak karuan, Amu yang dididik dengan baik oleh Maharaja pun justru malah meminta maaf apabila ada sesuatu yang salah telah diperbuat ia ataupun ayahnya. Yang jikalau barang berhargalah tujuan Selpam membobol rumahnya, Amu pun melemparkan sebuah kain kecil berisi perhiasan miliknya sendiri. Disinilah plot twist sesungguhnya akan terungkap, dan mungkin Anda semua akan terkejut berkali-kali lipat saat melihat jika salah satu perhiasan itu adalah kalung berlogo telapak kaki yang dikelilingi oleh berlian merah, di mana kita akan langsung dibawa flashback lagi ke waktu di mana Selpam baru saja digiring ke penjara. Kala itu Maharaja dan sang istri beserta anaknya yang masih kecil pun mendatangi rumah istri dan anaknya Selpam dengan maksud untuk mengembalikan kalung berlian yang tidak sempat Maharaja kembalikan. Lihat anak Selpam yang masih kecil dan seumuran dengan putrinya, Maharaja pun pergi ke toko mainan yang terletak di seberang rumah hingga terjadilah insiden truk oleng yang menewaskan mereka semua. Faktanya, satu-satunya yang selamat pada kecelakaan itu adalah anaknya Selpam. Entah apa yang Maharaja pikirkan saat semua orang sedang sibuk dengan reruntuhan, Maharaja pun mengambil anaknya Selpam dan mengakui bahwa itu adalah anak kandungnya. Selpam pun menjadi semakin yakin setelah melihat bekas luka di pundak Amu yang didapat dari kejadian waktu barang di dapur menimpanya waktu kecil, sehingga sungguh hancur hati seorang Selpam yang secara tidak langsung telah menghajar putri kandungnya sendiri dan merusak masa depannya, di mana saat Amu sudah agak jauh, Selpam pun bersujud di bawah kaki Maharaja dan memohon agar mempertemukannya lagi dengan Amu untuk meminta maaf secara langsung. Tapi Maharaja menolaknya, dan ini sepertinya adalah karma untuk Selpam yang di masa lalu sudah banyak melakukan kejahatan dan perampokan, bahkan melakukan pembiaran saat temannya memperkaos para korban. Setelah Maharaja dan Amu pergi, Selpam yang tak bisa menahan rasa bersalah dan sakit hati atas dirinya sendiri pun menjatuhkan dirinya dari atas bangunan dan tewas bersama kalung berlian yang menjadi hadiah untuk anak tercintanya. Dan film pun telah berakhir. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.